Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang di channel saya. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan materi sejarah kelas 10 SMA atau SMK, yaitu materi pengantar ilmu sejarah. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya yuk. Nah, ini materi yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu tentang manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Subbab A, kita akan membahas manusia sebagai penggerak, pelaku, dan saksi sejarah. Dan subbab B, kita akan membahas sejarah dalam dimensi ruang dan waktu. Subbab A, manusia sebagai penggerak, pelaku, dan saksi sejarah. Manusia dalam kajian ilmu sejarah adalah subjek dan objek, yaitu manusia dengan segenap gagasan dan tindakannya adalah penggerak sejarah yang membawa perubahan di masyarakat. Selanjutnya, dalam memahami manusia dalam rentang sejarah, Kartodirjo tahun 2017 memaparkan bahwa ketika biografi dan individu menjadi unit sejarah, maka individu sebagai manusia harus dipahami secara utuh mengenai latar belakangnya, lingkungan sosial budaya, watak, dan pandangan hidupnya. Nah, berikut contoh dari manusia sebagai penggerak, pelaku, dan saksi sejarah. Ini adalah foto dari tokoh pahlawan negara Republik Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Biografinya adalah bermula dari tahun 1912, persahabatannya dengan Cipto Mangunkusumo dan Douwe Dekker dimulai sejak belajar di sekolah Dr. Stovia pada zaman Hindia Belanda, hingga mereka bertiga kemudian dikenal sebagai Tiga Serangkai. Mereka mendirikan partai politik Indische Partij dan koran De Express sebagai media untuk menyebarkan gagasan mereka, yaitu membangkitkan nasionalisme para pribumi dan menentang kebijakan pemerintah kolonial yang diskriminatif. Salah satu tulisan dan gagasan Ki Hajar Dewantara yang menggugah nasionalisme dan menentang kolonialisme adalah Seandainya Aku Seorang Belanda, yang dimuat di koran De Express sebagai kritik atas pemerintah Hindia Belanda. Akibat gagasannya yang tertuang lewat tulisan tersebut, Ki Hajar Dewantara mendapatkan hukuman dengan diasingkan. Namun, hal itu tidak menciutkan nyalinya untuk berjuang demi bangsa. Ki Hajar Dewantara terus berjuang melalui pendidikan dengan mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922. Salah satu tujuan dari pendidikan Taman Siswa adalah untuk mencerdaskan bangsa melalui akses dan kesempatan bagi rakyat mendapatkan pendidikan. Jadi, beliau ini yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau dianggap sebagai saksi sejarah, pelaku, dan penggerak sejarah. Karena peran beliau dalam saksi sejarah ini itu sangatlah besar ya. Kita lihat beliau mulai dari tahun 1912 yang bersahabat dengan Cipto Mangunkusumo dan Douwe Dekker sampai pada akhirnya mereka bertiga bersekolah di Dr. Stovia dan membentuk partai politik yang disebut Indische Partij. Beliau ini juga menggunakan koran De Express tadi itu untuk menulis gagasannya, yaitu membangkitkan nasionalisme para pribumi dan menentang kebijakan pemerintah kolonial kan. Lalu beliau ini juga sempat menulis suatu gagasan, yaitu Seandainya Aku Seorang Belanda, yang membuat beliau ini pada akhirnya diasingkan. Setelah itu beliau ini ternyata tidak menyerah. Oleh karena itu sejarah terus bergerak kan. Setelah itu beliau mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922, yang mana Taman Siswa ini berfungsi untuk mencerdaskan bangsa melalui akses dan kesempatan bagi rakyat mendapatkan pendidikan. Jadi oleh karena itulah beliau dianggap sebagai tokoh yang berpengaruh besar, yang sehingga beliau ini juga disebut sebagai saksi, penggerak, dan pelaku sejarah tersebut. Lanjut. Sekarang kita bahas subbab B, yaitu sejarah dalam dimensi ruang dan waktu.
Dalam ilmu sejarah, dimensi ruang atau spasial merujuk pada tempat suatu peristiwa terjadi. Dimensi ruang sejarah dapat berdasarkan skala lokal, nasional, maupun global yang biasanya saling berkaitan. Nah, contoh dari sejarah dalam dimensi ruang ini, tumbuhnya kesadaran nasionalisme dalam pergerakan nasionalisme Indonesia pada masa 1908 sampai 1945 di suatu daerah itu dipengaruhi atau terinspirasi dari berbagai perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme di dunia. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa sejarah itu memiliki ruangnya juga. Nah, ruang ini tempat terjadinya sejarah tersebut. Tempatnya ini bisa mulai dari skala yang kecil hingga skala yang luas. Terkadang dari skala yang luas itu mempengaruhi skala-skala yang kecil, atau sebaliknya skala yang kecil mempengaruhi skala yang luas. Contohnya seperti itu tadi, waktu Indonesia mulai sadar, mulai ada kebangkitan nasional, itu juga tidak luput dari kebangkitan nasional di negara lain. Nah, itu mempengaruhi Indonesia yang pada akhirnya tahun 1908 itu melakukan kebangkitan nasional, seperti berdirinya berbagai organisasi pergerakan nasional, yaitu Budi Utomo yang pertama kali itu sebab dari adanya pergerakan di daerah lain. Ternyata ruang ini mempengaruhi sejarah tersebut ya. Sekarang kita lanjut ke dimensi waktu. Nah, dimensi waktu itu merujuk pada kapan suatu peristiwa terjadi. Dimensi waktu dapat berupa detik, jam, hari, minggu, bulan, tahun, bahkan abad pada masa lampau yang menunjukkan kapan suatu peristiwa terjadi. Waktu juga ditandai oleh peristiwa lain yang terjadi bersamaan dengan peristiwa itu sendiri. Misalnya, ada orang menandai waktu kelahirannya dengan peristiwa lain yang bersamaan terjadinya seperti peristiwa bencana, misalnya Gunung Meletus. Jadi, dimensi waktu ini menunjukkan kapan suatu peristiwa terjadi, entah itu hari apa, minggu keberapa, bulan keberapa, tahun berapa, itu menunjukkan waktu terjadi, dan waktu ini berperan penting dalam sejarah tersebut. Waktu yang terjadi pada suatu hari, pada satu hari saja itu bisa menandai beberapa peristiwa lain. Bisa jadi misalnya pada saat itu ada seseorang yang sedang berpetualang. Pada saat itu juga ada orang lain yang sedang memasak mungkin. Nah, waktu itu bisa bersamaan dengan peristiwa lain begitu. Nah, berdasarkan Kunto Wijoyo tahun 2013, terdapat 4 hal yang dipelajari dalam sejarah dari segi waktu, yaitu 1. Perkembangan, 2. Kesinambungan, 3. Pengulangan, dan 4. Perubahan. Sebagai ilmu yang mengkaji manusia dalam dimensi ruang dan waktu, sejarawan Kunto Wijoyo tahun 2013 menjelaskan bahwa sejarah adalah ilmu yang mengkaji tentang manusia, waktu, sesuatu yang memiliki makna sosial, tentang sesuatu yang tertentu atau partikular dan terperinci. Jadi menurut Kunto Wijoyo ini, ahli sejarah atau ahli sejarawan Indonesia, waktu itu dipelajari dalam sejarah yang terdiri atas 4 macam ya. Yang pertama perkembangan, lalu waktu tersebut berkesinambungan, terjadi pengulangan dan perubahan dalam masyarakat itu sendiri. Menurut Kunto Wijoyo ini, sejarah itu mengkaji tentang manusia, waktu, dan sesuatu yang memiliki makna sosial, tentang sesuatu tertentu dan terperinci, seperti itu menurut Kunto Wijoyo. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di bagian terakhir. Terima kasih ya atas perhatiannya mulai dari awal video hingga akhir video. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini saya terdapat salah kata. Saya mohon maaf sekali. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.